Maksudnya seperti itu apa sih? Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi dan ini sama jaraknya. Jaraknya sama. Mirip jedanya. Itu pun 5, tapi yang satu panjang. Penyok kan? Ini pun kecil 5. Tapi ini imbang. ini yang seimbang ya, berarti Ya, sama antar sisinya ya. Iya, pentagon. Ya. Atau pentagon. Nah, dulu ini dengan dan arahkan ke Bukit Domas atau ada yang ada bangunan baru itu. Ya. Itu namanya meditasi. Dan barusan kita dikasih energi alam dari arah timur, khususnya dari arah kanan. Tiupan anginnya beda. Bahkan ke kawan sebelah sebelah. Bapak pengunjung di sini, Pak? Bukan, Bukan. saya penghuni Ya, kenapa, Pak? Dari mana, Pak? dari Jogja. Oh, Jogja. Jauh banget, Pak. Baik, kita lanjut ke teras yang Yang kedua, ketiga ya. ya. Ketiga yang ada ukuran kujang. Boleh. Ujungnya memang kayaknya Mohon. manjang. Jadi kecilnya, ujungnya Mohon. dulu ya. 5. Jadi di paling detik itu mungkin kita. Lima. Otak untuk lanjut permukaan lagi. Dilanjut. Sak dilanjang, Pak. Ini teras ketiga. Betul, ini teras ketiga. Di teras ketiga ini, di pembatas teras ketiga, disirapkan atau diunjukkan dengan batu kujang, ukiran kujang. Oh, ini ya. Jadi ya ini kuncingannya, ini pegangannya. Pegangnya ya. Ya ini gegangnya, itu kuncingannya, ini kayak kujang awal atau kujang pusaka kalau zaman dulu. Belum dimodifikasi, masih sederhana kujangnya. Kujang itu kan kayak ini di kepala ini. Ya, betul. Kan bentuknya kayak gini. Saya juga suka dengan pin-pin kujang karena kujang itu mengandung filosofi. Nah, khususnya pusaka kujang itu sebagai lambang pusaka peradaban Sunda. Bukan Jawa Barat, Sunda. Sunda ya. Kalau Berarti itu kita, sengaja dibentuk ya, bukan bentukan alam ya? saya tidak bisa menjawab itu bentukan alam atau dibentuknya, karena ini sejak dahulu kala sudah ada. Saya tidak Jadi pada saat menjawab atau melebihi beliau. Nanti saya akan dikaji. ya. Nah, di sini Ini kita sekarang masih di teras kedua ya. Tiga. Selain tadi ukiran kujang, di teras 3 ini ada batu dikenal dengan batu tapak maung. Batu tapak mau. Ini sebagai simbol batu tapak maung. Nah, banyak orang asumsinya maung itu harimau, meong. Iya, kalau di Jawa Barat, di Cianjur, di Bandung, di Bogor, Maung itu memang maung itu meong. Tapi filosofi di Gunung Padang, maung bukan mengartikan binatang harimau atau meong. Tapi maung itu diambil dari bahasa Kirata, maknanya manusia atau manusia, ungnya unggul. Jadi tapak itu kan jejak, maknanya manusia, ungnya unggul. Jadi jejak manusia unggul. Nah, kenapa dinamakan jejak manusia unggul? Karena ini ternyata ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cekungannya ada 9. ada 9 cekung. Betul. Kenapa ini cekungannya 9?
Dulu tuh nggak mungkin asal-asalan. Kenapa harus 9, nggak 10 atau nggak 8? Kenapa mesti 9? Karena 9 itu melambangkan angka yang nilainya tertinggi adalah 9. 9. Kalau 10 udah kembali ke angka kecil. Kembali kecil. Nah, Wali Songo pun Wali 9 kan. Kali 9 betul. Dan untuk pengkajian dirinya, kita sebagai wujud manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, lubang dalam tubuh itu tidak kurang dan tidak lebih adalah 9. Di bawah 2. 7 dengan 2, 9. Sehingga ini tumit kanan, itu tumit kiri, ini pegang tongkat. Ini posisinya Oh, ini begini. Ya. Nah, tangan kiri begini, tangan kaki kiri begini, kanan di sini, pegang tongkat, ini ujung tongkat. Cuma ini udah bergerak dulu, datar ini. Saya kasih mata dulu, ini udah bergeser. Belum terbaiki lagi. Nah, ini tangan ini gini ke sini. Nah, gini. Lihat jempol ini. Gini, dulu kan lebih besar kan? Gini. Nah, kenapa 9? Karena 1, 2, 3, 4 dengan 5, 9. Pegang tongkat. Kenapa menghadapnya ke timur? Karena menyongsong matahari terbit. Jadi menyambut mata. Makanya bagi orang yang bisa mengkaji filosofi, kenapa ini dinamakan Batu Tapak Maung? Karena ini tempat tata cara berterima kasih terhadap sang surya, yaitu matahari terbit. Makanya Sunda. Makanya Gunung Padang ini kental dengan budaya Sunda. Apa itu Sunda? Sunda itu sebuah sistem, sebuah peradaban di masa lalu yang berhubungan langsung dengan cahaya-cahaya keagungan kebesaran. Karena itu Sun itu kan, Sun itu kan cahaya. Daya itu abadi, cahaya yang abadi. Padan poe, matahari, sang surya. Nah, cuma orang tidak menyimak ke area yang lebih dalam lagi. Bukan menyimak matahari dulu itu udah hebat. Nah, itu kan sebagai cara persembahannya. Zaman dulu kan seperti itu. Ya sudah ada filosofinya. Oke. Kita lanjut. Lanjut boleh. Kita foto barang untuk di atas. Nah, ini berarti selanjutnya teras 4, Pak. Ya. Nah, ini di teras 4 ini di antara halaman hanya teras 4 lah yang bebatuannya paling sedikit gitu. Kosong. Hanya ini dikenal dengan batu pengujian. Dipagar oleh ini udah akar, udah berantakan ya. Dulu ini pintu 4. Batu ini pintu masuknya dari sini. Oh, pintu masuk dari sini. Ya, ini bisa ada batunya. Dan memagar batu ini. Nah, kenapa ini dikatakan batuan pengujian? Nah, dan kenapa yang namanya batu pengujian itu ada di lantai 4? Karena harus nyambung dengan peribahasa atau filosofi zaman dulu. Ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna artinya apa? Sehatkan dulu, lakukan dulu, aplikasikan dulu dari 1 itu apa artinya, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Sehingga kalau keempat-empatnya sudah diamalkan atau dijalankan atau diaplikasikan, baru kita berserah diri di sini sana untuk sempurna. Berserah diri lah. Jadi 4 sehat, 5 sempurna itu maksudnya. Bukan 4 sehat itu dibungkan dengan makanan ini kan. Nah, tapi itu memiliki arti. Sehingga batu pengujian. Apakah kita sudah bisa lulus ujian-ujian dari 1? Ini kita mau ke kelima, jangan-jangan dari 1 sampai 4-nya 1 aja yang belum diperbaiki, belum dijalankan, jangan harap mendapatkan ya gelar suci atau bersih atau kesempurnaannya itu ya. Itu. Nah, itu. Ibarat kita kan jari tangan kita 5. Kita mesti begini di bawah, mesti begini di bawah juga, mesti begini tadi yang akan berdiri, turun lagi ini kan saja di 4 mesti begini, lebih rendah lagi. Tapi 5 ini lebih tinggi kan, sehingga sama anak-anak zaman dulu hingga sekarang kita mau apapun yang lebih duluan, sampai kamu dulu, saya dulu, kamu dulu, berebut sweet yang satu ini, yang satu ini. Kok ini kalah sih? Ini kalah sama ini kan? Apa? Karena itu sempurna. Tetapi bagaimana ini sempurna kalau tidak tunjang di bawahnya harus begini dulu. itu di dalam kan pelajaran filosofinya ya. Filosofinya itu kan. Nah, kenapa tiba-tiba ini lebih ini dapatkan, ini pun ini dapatkan, ini tengah menengah.
tadi yang kita berdiri Iya, keseimbangan keseimbangan betul. kita penengah, makanya ini yang tetap juga ini hebat. Jadi memang perlu dengan makna filosofinya ya. Penting kalau dulu itu apapun tidak luput dihubungkan dengan filosofi, dengan siloka dalam bahasa Sundanya, sasmito atau sasmita dengan bahasa Jawanya itu sama. Jadi kita untuk menggali ayat-ayat tersirat itu bagaimana caranya, kita perlu keyakinan dan pengkajian yang positif dan baik. Kan kita mengkaji ayat-ayat yang tersirat. Jadi ada yang tersurat. Nah ayat itu memang saya belajar untuk dibagi menjadi 3 bagian. Ada ayat Nur Karim, Nur Hakim, dari pembeda. Tersurat sudah jelas ayatnya sekian juz kan itu ayatnya. Ada lagi ayat tersirat Nur Hakim, Nur Karim dengan pengajian dari kita. Baru ayat tersiratnya Nur Alam yang ada di alam. Kenapa kok ini begini, kenapa ini? Tuh. Tapi bagaimana kita bisa naik untuk membaca, mengkaji ayat-ayat Nur Karim dan lebih besarnya lagi Nur Alam kalau tidak dibuka dengan Nur Hakim sebagai pembeda, penengahnya atau pembandingnya. Yaitu udah Allah apa Nur Hakim itu kan semua juga punya keyakinan kita masing-masing. Itu yang saya pelajarin. Sehingga di sini ada garis. Ini garisnya ya. Kenapa ini dikenal dengan batu pengujian? Nah, itu timur sebenarnya. Itu kiblat ke barat. Kenapa di sini ada titik ini? Oh ininya. Ya. Nah dulu mohon maaf mungkin ini di syuting. Kenapa saya nih yang mengasih bambu, saya mengasih pasuk, saya yang mengikat. Kenapa? Karena dulu sebelum saya amankan batu ini, banyak orang dengan keyakinannya, ya oke lah dengan keyakinan mereka perlu batu ini, mau diangkat. Kalau keangkat katanya apa yang diinginkan akan tercapai. Nah hati-hati dengan itu syirik menurut saya. Karena yang namanya spiritual itu tanpa dengan tenaga, dengan fisik yang kuat seperti itu. Di sini, kalau nyatanya bukan di sini, bukan di Gunung Padang. Nah, boleh ini batu dimediasi, tapi hanya ini kan tangan sambil kita menemukan rasa atau unsur. Tapi ada rumusnya. Kenapa ada titik ini untuk ini? Ini harus lurus dengan ini, dengan urat nadi kita nih, ruang ini dengan ini, itu garis lurus. Ini kemudian disatukan dengan yang kiri, dan ini ada makna. Satukan. Nah, ini bentuk segitiga kan? Segitiga itu anggaplah hati kan? Dan ini apa? Macam dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri di posisi. Satukan dengan yang kiri. Ini. Seperti itu. Nanti juga tahu lah. Mata dan nanti aku tidak. Situ agak bersugesti dengan tidak itu ada apa dengan dalam nabi-nabi yang dulu ya. Kan Ibro, Kim itu apa? Itu kan dan Rasul itu dan Muhammad itu apa? Diserahkan dengan kajian-kajian sesuai dengan tersurat tadi. Bukan juga dengan unsur budayanya. Nah dulu ini seperti angkat-angkat, kemudian batunya rusak kan? Rusak betul. Ini batu karena yang angkat dibanting. Kali ini kerja tidak boleh. Ini batunya lepas nih. Oh iya betul. Ini lepas nih, nempel ke tanah, enggak ke dalam tanah, di atas ini, bukan. Itu tidak boleh diangkat-angkat lagi. Adapun orang yang keyakinannya sekarang itu cuma hanya meletakkan tangannya di sini sambil menyambung rasa atau unsur dimensi secara kajian ritualnya. Seperti itu. Adapun bagi yang memahami tentang kultur budaya, seperti itu. Ya dari sini kita turun ke sini. Oh keluarnya ke sini ya. Ini kan pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk, pintu keluar. Hanya satu. Nah dari sini ke sini. Coba. Pak. Sebenarnya. Ya. Baik.
Kita sekarang posisi sudah di puncak tertinggi atau teras yang terakhir, yaitu yang kelima. Yang mana di teras kelima ini, di tengah-tengah teras kelima ini, di depannya ada tumpukan batu. Nah, inilah dikenal dengan singgasana, singgasana raja. Kalau menurut orang tua dulu, ini petilasan yang Prabu. Yang Prabu. Prabu Siliwangi. Nah, arahnya dari utara ke selatan. Nah, di ujung lantai 5 di situ ada batu. Tadi saya bicara ketika wawancara, ada yang namanya batu Pandaringan. Pandaringan. Itulah batu Pandaringan. Yang posisi tertidur itu. Dulu itu berdiri, tapi nggak tegak juga, agak gini. Jadi di situ kayak gini, kayak persembahan. Setelah itu berbalik badan, baru duduk menyender Pandaringan tadi, menikmati alam, mensyukuri alam, menghadap ke Gunung Gede. Karena Gunung Gede. Nah, tapi sebelum kita ke sana, etikanya untuk spiritualnya ya di sini tuh kayak gini dulu. Itu kan bekas jidat. Ini. Setelah itu berbalik badan, baru duduk menghadap ke sana, menikmati alam juga sama. Itu lebih tuanya di situ. Yang ada pohon merah itu dikenal dengan petilasan Ambu. Yang ini petilasan Rama. Jadi Sunan Ambu dan Sunan Rama. Sunan itu Sunan, bukan Susuhunan ya. Susuhunan. Jadi indung Yang bapak. Nah, susuhunan itu dari ibu, mama, mak, ibu kan ibu kandung, mak, nenek, buyut, bawo, itu susuhunan ibu. Kalau susuhunan bapak dari kita, bapak, kakek, buyut, bawo. Nah, artinya ketika kita acara di sini, sembahlah Tuhan Yang Esa. Itu kan berdiri. Tunggal. Tapi jangan lupa melupakan ibu dan bapak, karena adanya kita itu ada Tuhan dan ibu dan bapak, enggak langsung dari Tuhan. Kita enggak, memang kita dibentuk hidungnya enggak kan. Nah, itu kita keluar dari rahim ibu bapak. Nah, sehingga anak yang hebat itu anak yang selalu patuh, taat, hormat kepada ibu dan bapak. Sesungguhnya itulah anak yang soleh dan solehah, taat kepada Tuhannya. Itu bicara peradaban budayanya seperti itu. Jadi memang kalau ngelihat ada Sunan Ibu dengan bapak, yang dimana di sini adalah dalam bentuk untuk mencapai kesempurnaan, Pak ya. Betul. Nah, jadi bahwasanya memang untuk menjadi manusia yang sempurna ya memang harus ada berbakti kepada orang tua. Betul. Ya, pernah ibu itu bapak kuncinya. Betul, ya, kuncinya. Jadi memang di sini filosofinya sangat mendalam sekali. Betul, gitu kan. Betul, saya setuju apa yang disampaikan Akang ya. Karena ada istilah, sebaik apapun Anda melakukan ibadah, kalau Anda jelek, tidak taat, tidak patuh, tidak hormat kepada ibu dan bapak, tidak apa-apanya. Karena ridho Tuhan, ridho Allah itu restunya ibu dan bapak. Allah tidak akan mengampuni kalau kamu tidak diampuni dari ibu dan bapak. Dalam sekali bahasan. Itulah itu yang saya pelajari tentang ilmu kebudayaan yang didapatkan dari Gunung Padang ini. Sehingga bagi orang yang paham tentang cara beribadah Gunung Padang ini, jadi bakar lupa. Jadi setelah sampai ke sini, kenapa sini ada gini kan? Ya. Yeah. Jadi ini sebagai simbol sampai di sini kita menghadap ke batu itu. Kemudian kita ini ingatlah kepada ibu dan bapak kita, wujudnya bumi dan langit. Setelah itu ya kita berdoanya ke sini menghadapnya. Nah, sini menghadap ke arah Gunung Gede. Ya. Tapi secara 5 derajat. Biar ketemu dengan Gunung Salak yang di Bogor. Gunung Salak di situ. Oh, Gunung Salak sana ya. Dan ini yang lurus antara Gunung Gede dan Gunung Salak, kiblat. Kiblat. Nah, kiblat, sangat kiblat. Begini pastinya. Berdoa. Memohonlah kepada Sang Pencipta alam. Dan mendoakan beliau-beliau yang berjasa, berjuang membuat ini untuk kemaslahatan umat, untuk pengkajian diri kita. Ini ada maksud tertentu.
Nah, setelah itu baru kita diizinkan untuk menikmati ini. Kenapa ini ada ini? Ini untuk menikmati. Nah, ada dua menikmatinya. Pertama dengan jidat ini, biar nyaman, pas nggak bantalannya ini. Tapi ini lebih ke malam hari. Oh, ke malam hari. Ya. Jadi kalau pas nggak bantalannya ini, tapi ini lebih ke malam hari. Oh, ke malam hari. Ya, karena bintangnya malamnya dibuka, rasi bintang kelihatan dan banyak cahaya-cahaya yang jatuh dari langit. Dan itu dengan kasat mata, bukan tidak kasat mata, dengan kasat mata terbuka, nyata, bukan mistik. Itu kalau malam hari itu yang saya alamin. Nah, setelah menikmati itu, barulah kita menikmati dengan alamnya, dengan yang nyata sekelilingnya. Sini, nih. Ini yang kiri gini, gimana saya menikmati alam? Iya. Itu nyaman sekali. Menikmati alam yang nyata, awannya,
bintangnya, bulannya, ya seperti ini. Gini, ini nyaman kali nih. Tahu gini juga nggak apa-apa. Ini enak loh, nyaman. Ini. Nah, menurut orang tua dulu, ini yang Prabu kayak gini dulu. Saya walau alam, orang tua dulu mengatakan seperti ini. Ada maksud ini, kenapa ada cekungan yang untuk ini? Nikmati seperti Itu untuk meluk ya Pak ya? Iya. Nah, untuk memeluk karena ada cekungan ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya saya tidak tahu ya. Kenapa di sini ada yang kecil satu? Itu caranya seperti apa? Kayaknya udah berubahnya. Dulu kayaknya ini agak ke atas. Seimbang dengan ini kayaknya. Soalnya udah berubah. Artinya ini dulu mungkin ini tidak terlalu zaman dulu, karena kalau secara logika kalau orang tua dulu kan lebih besar-besar. Iya. Nah, artinya ini hanya simbol aja. Cuma karena kita orangnya kecil bisa masuk ke sini. Tapi ini ada curiga, ini ada cekungan ini nih. Saya juga belum ini posisi seperti apa. Yang jelas sesuatu di sini lebih nyaman untuk menikmati ketenangan jiwa dan menyembuhkan dengan keadaan alam semesta seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nanang atas semua yang disampaikan kepada kami mengenai sejarah dan makna-makna yang berada di situs Gunung Padang ini. Semoga ini apa yang disampaikan sama Pak Nanang ini sangat bermanfaat untuk kita semua, baik saya secara pribadi beserta tim ataupun semua nanti yang akan menyaksikan. Dan sebelum menutup Pak Nanang, mungkin apa ada yang mau disampaikan, harapan atau apa dari Pak Nanang khususnya untuk generasi yang akan datang gitu kan, untuk generasi muda baik saya ataupun generasi muda yang di bawah saya untuk yang akan datang, apakah harapannya dalam artiannya yang keterkaitan dengan sisi-sisi nilai kebudayaan dan sejarah itu sendiri, atau ada hal-hal yang lain, bisa harapan apa yang bisa disampaikan, silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih atas responnya, atas kunjungannya Akang ke situs Cagar Budaya Gunung Padang ini. Dari kami sebagai penjaga Gunung Padang kepada masyarakat pun dimanapun berada atau siapapun yang menonton tayangan ini, kalau yang penasaran atau yang belum tahu Gunung Padang, silakan datang kunjungi ke situs Cagar Budaya Gunung Padang yang berada di Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, tentunya Kabupaten Cianjur. Tapi saya pesankan yang datang ke sini hanya orang-orang yang memang tujuan untuk menambah ilmu wawasan, ilmu pengetahuan tentang kebudayaan. Nah, semoga dengan datangnya ke tempat ini bisa menambah ilmu pengetahuan kebudayaan, ya endingnya dengan keagamaan tentunya, dengan pengetahuan alam-alam semesta. Dan saya pesankan kalau ke Gunung Padang tidak boleh mengotori tempat. Mengotori itu ada dua. Ya, ada orang yang buang sampah di Gunung Padang ini, buang plastik, buang bekas tisu atau apapun, tidak boleh karena ini tempat sakral, tempat suci. Dan tidak boleh juga secara wujud nyatanya mengotori itu dengan normatif. Ada yang remaja atau orang tua bahkan bawa pasangan di sini, mereka bermesraan atau berpacaran, ini sangat tidak boleh, sangat dikecam. Adapun mereka mau melakukan seperti itu, jangan jauh-jauh lah, jangan ke sini. Kenapa jauh-jauh cuma untuk bermesraan ke sini? Seperti itu. Kemudian kepada siapapun yang datang tidak boleh duduk atau menduduki batu-batu yang berdiri, seperti batu-batu yang berdiri, yang miring, tidak boleh karena takut berubah. Kemudian tidak boleh masuk tanpa pembimbing atau tanpa mengindahkan tulisan-tulisan. Tadi di bawah pohon kan kalau masuk buka alas kaki, boleh masuk buka alas kaki. Ini saya walaupun penjaga boleh masuk ke tempat ini, siapapun dibuka juga alas kaki karena ini disakarakan seperti itu. Nah kemudian tidak boleh melintas ke garis-garis yang ini tanpa ada pembimbing. Kemudian di lantai 1 atau teras 1 di bawah tadi ada bukit kan, siapapun itu tidak boleh ke sana. Saya sebagai warga dan penjaga, kalau tanpa keperluannya mendesak atau izin, saya tidak berani masuk ke Bukit Masigit namanya, yang di teras 1 atau kubah 1 ya, kecuali petugas kayak tadi si Akang yang teman saya itu lagi bersih-bersih, itulah baru
boleh masuk ke itu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sekian penelusuran dari kami Ya, Pak. mengenai sejarah dari situs Gunung Padang. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nanang sebagai pengelola dari situs Gunung Padang ini sangat bermanfaat untuk khususnya untuk kita, saya secara pribadi ataupun umumnya untuk kita semua. Dan juga banyak hal-hal yang memang di luar dari yang kita duga apa yang disampaikan dengan Pak Nanang yang bertebaran di pemberitaan di luar sana mengenai situs Gunung Padang ini. Nah, itu menjadi inputan atau masukan untuk kita semua dalam memfilterisasi mengenai informasi tempat-tempat bersejarah. Bahwasanya jika ingin mengetahui informasi sejarah secara detail, alangkah lebih baiknya kita datang langsung ke tempat tersebut dan kita berbicara dengan sang pengelola yang jelas-jelas mengetahui asal mula tempat bersejarah tersebut. Nah, itu semoga apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat. Di sini kita sangat menikmati, tempatnya sangat enak sekali dan memiliki makna-makna yang tersembunyi di balik situs peradaban Gunung Padang ini. Yang saat ini sudah ditetapkan bahwasanya situs Gunung Padang ini menjadi cagar budaya nasional. Jadi bukan lagi daerah tapi sudah nasional. Nah, ini suatu bukti nyata bahwasanya situs Gunung Padang ini memang peradaban yang sungguh luar biasa yang dimana ditenggarai dari zaman prasejarah terdahulu. Sekian dari kami tim Nalasirah. Jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan cara like, subscribe, share ataupun komen, dan sampaikan masukan kritik kepada kami semua melalui DM Instagram kami yaitu JATV Channel. Sekian dari kami Nalasirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.